Halo, malam businesspreneur semuanya. Kita ketemu lagi nih di sesi bisnis Q&A malam ini bersama saya Melisa. Karena Raisa lagi nggak bisa hari ini, jadi saya menggantikan. Nah, di bisnis Q&A malam ini kita akan diskusi bersama dengan Pak Budi Isman. Nah, topik malam ini seru nih. Gimana sih caranya kita bisa kembangkan dan didik tim supaya pinter dan jangan sampai juga kita takut tim kita pinter. Nah, kita belajar nih dari Pak Budi ya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman yang hadir di sini. Oke, nah sambil menunggu Pak Budi untuk bergabung, boleh nih ditulis di kolom komen asalnya dari mana aja nih, domisilinya di mana, boleh ditulis di kolom komen ya. Oke, nah sambil menunggu saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang Business ID. Nah, Business ID itu apa sih? Nah, Business ID merupakan platform untuk belajar bisnis langsung dari expert di bidangnya. Jadi, kita sudah ada di aplikasi untuk di iOS ataupun di Android itu sudah bisa. Jadi, bisa download aplikasi kita. Kemudian juga ada di website. Nah, jadi teman-teman bisa belajar nih dari kelas-kelas online kita secara fleksibel dari mana saja dan kapan saja. Dan enaknya kalau di Business ID itu kalau teman-teman ikut e-course-nya atau kelas online-nya itu cukup daftar 1 kali, bisa diakses seumur hidup. Nah, salah satu e-course Pak Budi yang sudah ada di aplikasi dan website Business ID itu Smart Business Map atau SBM. Jadi teman-teman yang pengen belajar SBM itu bisa ikut workshop ataupun bisa ikut kelas online-nya di aplikasi dan website kita. Oke, halo juga teman-teman. Oke, saya add Pak Budi ya. Oke. Nah, selamat malam nih Nyonya MG Cake and Cookies. Kemarin juga join ya di live. Malam Pak Budi. Hey, malam Lisa, apa kabar? Baik Pak. Pak Budi apa kabar Pak? Baik. Baru sampai saya dulu. Pak Budi ini hebat banget. Jadi teman-teman Pak Budi ada workshop hari ini full day dan besok juga. Dan baru sampai rumah terus langsung live lagi. Luar biasa Pak. Iya, demi teman-teman bisnis penulis nggak apa-apa, Melisa. Mantap. Keren. Apa kabar Melisa? Sehat? Sehat Pak, sehat. Mudah-mudahan Raisa juga sehat ya. Iya Pak. Banyak yang kena flu sekarang nih kayaknya. Saya juga banyak deh. Ya. Tapi iya kemarin kan jalan terus tuh Jogja, habis lanjut ke Surabaya, habis itu segala macam lah. Ya tapi ya senang aja sih bisa ketemu sama teman-teman gitu. Malam Reza. Wah, Reza bilang saya ganteng ini. Orang umur 60 tahun ganteng. Makin seger gitu ya Pak. Iya, terima kasih, terima kasih. So, Ya. gimana malam ini topik kita menarik nggak nih, Melisa? Oke, nah ini topiknya kita em, topik yang mungkin ada jadi dilema juga nih bagi pemilik bisnis gitu. Pengen timnya pinter supaya pastinya bisa mengerjakan job desk dan kewajibannya dengan lancar gitu. Tapi kadang ada pemilik bisnis yang juga takut nih Pak kalau timnya kepinteran gitu. Iya, Mungkin nanti timnya keluar bikin bisnis sendiri yang serupa atau ternyata di rekrut sama kompetitor gitu. ya, Jadi ya ya. beberapa orang yang mungkin aduh kayaknya takut juga ya tim saya kepintaran. Nah, jadi ini topik yang kita pengen bahas nih Pak malam ini. Iya, Oke, iya, iya. langsung saja Iya, kita mulai Pak. Silakan Pak. oke. Ya, makasih Melisa. Jadi selamat malam juga semuanya, teman-teman bisnis penulis yang sudah hadir ya malam ini. Sebetulnya topik yang diangkat ini memang sudah berapa kali sebetulnya saya bicarakan dengan teman-temannya. Tapi tetap saja saya masih banyak melihat teman-teman kalau saya keliling misalnya ya, jalan, selalu pertanyaannya ada itu. Pak, gimana sih ya, caranya kita ya pengen tim kita pintar, pengen tim kita juga bagus. Cuman kita ragu-ragu nih mau mengembangkan mereka. Didik mereka, suruh ikut workshop, habis itu keluar. Kalau enggak itu mungkin dia pindah ke apalagi ke kompetitor katanya. Ketakutan-ketakutan begitu ya
beralasan sih sebetulnya ya, beralasan untuk teman-teman yang masih mungkin skalanya masih kecil gitu ya. Cuman dilemanya kan begini ya Melisa ya. Kalau opsinya apa sih kan ya? Pertanyaannya opsinya apa? Kan itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu tim kita itu tetap seberapapun pintarnya ya timnya kita itu biasanya kan pasti harus kita kembangkan, kita harus training, mentor mereka. Tapi kalau kita takut, berarti opsinya kita tidak melakukan kan itu ya. Iya. Nah, kalau kita tidak melakukan berarti ya bayangkan tuh kalau kita misalnya tim kita itu nggak bisa berkembang, bodoh semua gitu ya. Jadi kita opsinya adalah kita dapat tim yang bodoh, ya tapi tetap sama kita gitu ya. Atau jadi itu kita kembangkan timnya sebaik mungkin dan nah ini yang lebih penting sebetulnya. Dan kita mencoba menjaga mereka supaya mereka mau tetap bersama kita. Itu kan tugas kita sebetulnya. Jadi Betul. nggak bisa juga kita salahkan apa namanya? Kita nggak bisa salahkan juga orang itu keluar gitu ya. Kalau kita tidak melihat diri kita sendiri kan gitu ya. Karena bisa saja kita juga menjadi penyebabnya kan itu ya. Jadi bukan soalnya mereka sudah pintar lalu tiba-tiba ada tawaran di luar saja, tetapi bisa saja karena ya kita sendiri juga tidak menjaga, tidak memberikan gitu ya tempat yang layak, tidak memberikan motivasi yang baik ya, tidak memberikan mungkin apa namanya ya lingkungan kerja yang baik, apalagi misalnya ya kalau gaya kepemimpinan kita atau leadershipnya kita itu malahan toksik untuk mereka gitu ya. Nah sehingga ya bisa-bisa saja sih mereka akhirnya memilih untuk tidak bersama kita. Nah, jadi malam Pak Baskoro, Pak Baskoro hadir juga ini malam ini. Oke. Nah jadi itu yang jadi dilemanya. Jadi kebetulan topik ini juga menarik karena workshop 2 hari yang kita lakukan dengan salah satu kliennya Business.id ya. Uh, itu kan mereka sedang melakukan transformasi. Malam David, wah dari Surabaya ini luar biasa ya, Bee Accounting. Nah, mereka melakukan transformasi ya, sedang melakukan transformasi. Nah, melakukan transformasi ini karena mereka merasa mereka perlu merubah arah dan strategi bisnisnya karena bisnisnya ini tentunya banyak saingannya sekarang gitu ya. Mereka padahal punya apa namanya ya, punya fundamental yang cukup gitu ya untuk bisa dikembangkan dengan baik ya. Cuman selama ini mereka nggak bisa berkembang sesuai dengan harapannya gitu. Nah, karena salah satu faktornya adalah ya manusianya kan gitu ya. Nah, orang-orangnya ini. Jadi uang dia nggak masalah gitu ya. Utang tidak ada gitu ya. Bisnisnya sudah besar gitu ya. Sudah ya ratusan miliar lah ya. Mungkin sudah hampir 1 T gitu ya. Nah, cuman untuk mencapai level yang lebih tinggi ya, itu mereka membutuhkan transformasi dan perubahan. Nah, salah satu yang kita bicarakan itu adalah tentunya bagaimana orang-orang yang tadi itu ada itu bisa dikembangkan supaya bisa menjalankan atau mengeksekusi strategi-strategi barunya gitu ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang yang selalu dan cepat berubah. Nah, sehingga bisa nantinya bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, itu pertanyaan juga sih memang. Ada juga yang mereka mengatakan lah, ya nanti kalau ya kita didik bagaimana, kan gitu ya. Nah, justru disitulah pertanyaan saya. Toh sekarang dengan kondisi seperti ini kita sudah tahu nih, kan ya, bahwa tidak bisa nih yang menghambat pertumbuhan mereka itu malah orang-orang ini, ya, yang orang yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan yang diharapkan. Tidak semuanya tentunya gitu ya. Nah, jadi opsinya apa? Ya, opsinya menurut saya adalah tetap jangan takut ya kita untuk mendidik mereka, jangan takut untuk memberikan mereka banyak pengetahuan, skills, ya mentor mereka. Kalaupun mereka misalnya
suatu saat keluar, ya mungkin harus melihat diri kita. Jadi kami juga dulu gitu ya, saya juga waktu masih bekerja dulunya, saya nggak pernah takut gitu ya untuk mendidik tim ya. Malahan kami dulu itu mahal-mahal ya untuk sekolah itu gitu ya. Kita sampai menyekolahkan orang ambil S2 gitu ya, ambil MBA gitu ya. Waktu zaman saya di Coca-Cola juga begitu ya. Kita ada khusus sekolah MBA untuk GM-GM kita. Saya sendiri termasuk salah satu sebetulnya yang diberikan beasiswa dulu ngambil S2 oleh Mobil Oil ya waktu itu di Amerika misalnya. Tapi Mobil Oil perusahaan saya lama itu tidak pernah menuntut saya, tidak pernah memaksa saya harus tinggal di perusahaan itu. Tidak seperti pegawai negeri ya misalnya ya, yang harus kalau disekolahkan tuh harus tekan kontrak misalnya ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau mau pun boleh-boleh saja ya tekan kontrak gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang punya keyakinan ya dengan dirinya bahwa dengan kontrak itu kalau orang mau keluar tetap aja orang akan keluar kan gitu ya. Dia akan cari jalan kan ya. Jadi nggak bisa kalau Anda sendiri tidak membuat orang happy tinggal di situ, ya mungkin Anda juga tidak akan bisa menahan dia walaupun sudah ada kontrak itu gitu. Nah, jadi bayangkan tuh kalau misalnya ada orang yang punya kontrak, tapi dia nggak happy gitu. Tapi dia terpaksa gitu, kerja di situ. Nah, orang terpaksa ini kan repot ya. Benar. Nggak 100% kan. Ya, dia bisa mengeluarkan sebetulnya keahliannya dia, ilmunya dia, pekerjaannya dia gitu. Nah, jadi seperti yang saya contohkan tadi itu, waktu saya masih di Mobil Oil itu, kebetulan saya dapat beasiswa dari mereka untuk ngambil S2-nya di Amerika itu. Tapi setelah itu saya keluar kan, tahun 92 itu saya keluar gitu. Saya pindah malah ke kompetitor mereka, Shell. Nah, tapi nggak ada itu, mereka juga minta, ya mereka paham ya kalau memang mereka nggak bisa memberikan tempat yang lebih baik, ya tempat yang lebih cocok gitu ya. Nah, sehingga ya mereka mengatakan ya minimal kami sudah membuat orang lain lebih pintar. Nah, dan juga artinya kita sudah bermanfaat sebetulnya untuk orang itu. Orang itu bisa berkarya di mana saja gitu ya. Kalau itu cara berpikir kita, ya saya rasa kita nggak perlu takut ya. Jadi itu satu ya. Jadi soal bagaimana kita menyikapinya. Tapi yang kedua yang lebih penting sebetulnya adalah memahami apa sih faktor-faktor yang akan membuat mereka keluar gitu. Nah, jadi kan gitu ya. Karena opsinya tadi kan itu. Kita membuat tim kita pintar atau membiarkan tim kita bodoh gitu. Nah, kan itu opsi yang ya kalau saya sudah pasti saya akan lebih suka tim saya pintar-pintar walaupun mungkin suatu saat mereka akan keluar. Itu pilihan saya gitu. Nah, tinggal saya bagaimana nih caranya saya membuat tim saya betah tinggal ya di perusahaan saya atau di tempat kerjanya gitu ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan tentunya adalah orang-orang yang menurut kita potensi untuk bisa kita kembangkan, potensi untuk menjadi orang-orang yang bagus nantinya, misalnya dari pemimpin-pemimpin bisnis kita nantinya, ya dijaga mereka gitu. Nah, jaganya itu kan tidak melulu harus uang, ya. Jadi banyak orang kan salah kaprah kan, selalu harus dengan gaji karena mereka pindah ke sana itu dapat tawaran gaji lebih tinggi tuh. Iya sih, itu simptom saya bilang tadi itu ya. Maksudnya itu kalau Anda tanya nih, kalau saya tanya orang yang keluar itu, biasanya sering mungkin 80% mereka akan mengatakan ada tawaran yang lebih baik. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ya, kemungkinan besar bukan soal gaji yang lebih besar di sana itu sebetulnya. Itu bonus untuk mereka sebetulnya. Tapi karena mereka aja udah nggak betah dengan kita. Itu sebetulnya yang jadi tujuan utama. Tapi udah nggak betah dengan kita, ada tawaran yang lebih baik lagi. Ya, makin cepat mendorong orang itu keluar kan gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya, pertama tadi itu. Kalau kita mendidik mereka aja, ya,
ini bayangan saya ya, selama ini gitu ya, saya ya di karir profesional maupun sebagai pengusaha, kalau kita mendidik mereka saja, baik ya melalui pendidikan formal maupun workshop atau kita itu aja, itu saja sebetulnya sudah membuat mereka itu Hmm. merasa di apa namanya ya, diperhatikan. Hmm. Benar nggak Melisa ya? Artinya ya minimal ada lah rasa utang budinya mereka ya. Walaupun Ya. kita nggak minta ya, kita nggak minta sih mereka berutang budi ya. Hmm. Jadi itu menjadi kunci ya. Jadi itu aja mungkin sudah mulai membuat mereka iya ya. Saya ini diperhatikan di sini. Saya diberikan kesempatan untuk sekolah gitu ya. Saya diberikan juga kesempatan untuk berkembang ya. Nah ini kan sesuatu yang tidak ada hubungannya langsung dengan uang atau gaji mereka kan gitu ya. Jadi itu satu. Lalu yang kedua, biasanya ada dua faktor utama orang keluar itu. Satu adalah faktor tadi itu leadership, ya, kepemimpinan gitu ya. Yang kedua adalah soal faktor lingkungan kerja gitu ya. Nah, jadi kalau bisa kita perbaiki dua ini ya. Jadi kalau Anda sebagai leader atau dia bekerja dengan manajer yang lain, coba lihat ya gaya kepemimpinan mereka. Cara leader-leader yang ada di perusahaan Anda itu bagaimana gitu ya. Nah, apakah mereka menjadi leader yang baik ya, yang bisa mementor, mengcoach, memberikan kesempatan untuk berkembang, kemudian memberikan juga trust ya, kepercayaan gitu ya ke mereka gitu ya. Sehingga ada kenyamanan gitu ya dalam mereka mencoba berkarya di pekerjaannya. Lalu yang kedua, yang namanya lingkungan kerja itu kan tidak melulu juga harus banyak juga tuh Melisa orang tanya, Pak, kalau lingkungan kerja kami kan perusahaan kecil, Pak. Jadi tempat kami bekerja ya seadanya aja, kadang-kadang di rumah ya, nggak bisa seperti perusahaan-perusahaan besar di gedung-gedung Ya. tinggi biasa. Tapi kan bukan itu, lingkungan kerja kan bukan fisiknya aja kan gitu ya. Betul. Yang lebih diperhatikan lingkungan kerja itu bukan yang non fisiknya kan itu ya. Nah, jadi yang non fisik itu misalnya antara teman Karyawan. sekerja itu antar karyawan itu bagaimana hubungannya, bagaimana komunikasinya ya, bagaimana cara mereka bekerja sama. Nah, kalau bisnis-bisnis yang bagus, yang orangnya betah itu biasanya itu lingkungan kerjanya di luar yang fisiknya itu bagus gitu. Nah, jadi kalau dua faktor itu bisa di luar dari soal gajinya dulu ya. Gaji uang itu pasti iya, ya pasti iya. Tapi perbaiki dulu yang non gajinya, ya, yang non uangnya diperbaiki dulu. Kalau masih ada kesempatan, nah kita bisa memberikan misalnya motivasi tambahan dan kita punya rezeki, ya boleh-boleh aja. Dan itu pun banyak caranya gitu. Tidak juga harus naik gaji misalnya ya. Kadang-kadang saya sering sekali misalnya dengan dulu itu ingat sekali saya waktu zaman krisis dulu tahun 98 gitu ya. Karena kita juga nggak punya uang untuk mau ngasih misalnya kenaikan gaji ya atau mau ngasih bonus gitu ya. Orang namanya krisis, habis itu perusahaan masih rugi ya. Nah, caranya bagaimana memberikan insentif untuk mereka? Satu misalnya ya, kita punya kriteria misalnya untuk orang yang pekerjaannya bagus, mencapai target-target mereka, kita umumkan misalnya ya. Hanya dengan mengumumkan di memonya dari saya langsung gitu ya, bahwa bulan ini ya, misalnya Adi adalah karyawan yang sangat berhasil memberikan kontribusi, ada story-nya gitu ya. Kita berikan story mengenai itu dan kita umumkan ke seluruh karyawan. Itu saja mereka sudah merasa bahwa mereka itu dihargai gitu. Karena mereka juga tahu, oh ya mungkin. Nah kalau ada rezeki, nah dulu juga waktu masa krisis nih. Jadi saya cerita dulu soal masa krisis karena itu masa yang kami juga kesulitan uangnya, maksudnya cash flow-nya itu nggak bisa langsung kita memberikan macam-macam gitu. Nah cara yang lain kita lakukan adalah kita buat project bersama-sama gitu.
Nah, jadi kita bilang sama mereka, oke, Anda tetap kami didik, ya kita tetap membantu Anda, memotivasi Anda, tapi kita buatlah proyek bagaimana supaya bisnis kita ini lebih baik, bisa menghemat biaya misalnya, lalu kita kasih target mereka. Nah, begitu mereka mencapai, waktu itu saya ingat banget di Surabaya itu, saya kasih tim saya itu sembako. Ya, karena kita nggak bisa ngasih kenaikan gaji, jadi sekali 3 bulan bisa mencapai target, kita berikan sembako. Sembako itu ada beras 5 kilo, ada minyak goreng, saya nggak ingat lagi apa lagi gitu ya, dalam satu kotak tuh. Dan seluruh karyawan waktu itu dapat itu, ada sekitar 1.500 ya karyawan waktu itu di Surabaya, dapat itu kalau mereka mencapai target yang mereka tetapkan sendiri gitu. Nah, saya hitung waktu itu, kalau itu masih bisa lah saya berikan ya. Jadi 50.000 nilainya satu orang gitu ya. Tapi mereka mencapai target tertentu sehingga perusahaan bisa hemat dan dapat revenue dan segala macam. Jadi bisa saja tidak dengan biaya yang tetap, biaya variabel kita keluarkan gitu ya, untuk memotivasi mereka misalnya. Banyak lagi sebetulnya ide-ide kreatif yang bisa kita lakukan untuk mencoba memberikan kenyamanan sekaligus juga motivasi untuk tim ini. Sehingga ujung-ujungnya harapan kita ya mereka akan tetap bersama kita ya. Nah, terakhir mungkin sebelum kita tanya jawab mungkin ya, sebetulnya kalau dilihat dari sekarang ini, anak-anak sekarang ini ya, anak-anak milenial misalnya ya, nggak sama dengan zaman saya dulu, Melisa. Iya, betul, Ya, Pak. zaman saya aja udah nggak bisa betah di satu perusahaan toh. Saya aja berapa perusahaan itu, dari Mobil Oil, Shell, Coca-Cola, SGM, Danone, 5 perusahaan saya selama 30 tahun itu. 30 Ya kan tahun. itu ya. Nah, mungkin orang sebelum saya itu masih menggunakan gaya Jepang dulu ya, lifetime employer ya. Betul. Nah, jadi orang Jepang tuh kan gitu dulu tuh. Kalau kerja satu perusahaan tuh udahlah sampai mati dia Iya. mati kerja di situ. Zaman saya aja sudah tidak seperti itu. Nah, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini lebih sulit lagi sebetulnya kita untuk membawa mereka itu, challenging banget gitu. Kita untuk memotivasi mereka bisa stay di kita dengan lama gitu ya. Jadi ini nggak usah kita cerita, kita takut tadi itu memberikan pendidikan segala macam. Tanpa itu aja, ya kita juga mungkin udah kehilangan mereka juga gitu. Kayak gitu. Iya sih, benar. Nah, jadi jadi intinya apa sih yang kita mau sampaikan ke teman-teman businesspreneurs ya malam ini? Kalau saya sih ya, saya lebih suka punya tim yang pintar, yang bagus, bekerjanya, performanya bagus ya. Walaupun kemungkinan mereka nantinya keluar itu ada. Dibandingkan saya tidak mau mendidik mereka, tidak mau mengembangkan mereka, sehingga performanya mereka misalnya harusnya 100, cuma 50. Jadi bayangkan ya, kita bayar 100, tapi performanya 50. Berarti sebetulnya kita sudah rugi 50. Tapi kalau orang ini kita didik, kita kembangkan, dia kapasitasnya 100, dia berikan 100, walaupun mungkin nantinya dia keluar. Minimal dia full kapasitinya, dia dapatkan kan itu. Betul. Jadi itu yang ingin kita sampaikan malam ini. Plus ya carilah secara kreatif sesuai dengan kemampuan kita untuk membuat tim kita itu termotivasi dan nyaman untuk bekerja bersama kita. Gitu, Melisa. Ya. Oke, thank you Pak Budi. Keren banget nih Pak. Jadi bener Pak. Jadi yang penting tim kita sekarang itu bisa berkontribusi ya Pak ya. Kalau dia pinter, dia bisa berkontribusi di perusahaan kita saat ini gitu kan. Ya, Jadi ya kalau udah, saya ingat Pak Budi sempat bilang ya kalau orang pinter ya dia akhirnya keluar, tapi dia juga sudah berkontribusi nih di perusahaan kita selama dia bekerja gitu. betul, betul sekali. Jadi jangan takut gitu, jangan takut kalau tim kita pintar, karena kalau semuanya pintar, performa bagus, hasil yang kita dapat pasti lebih bagus. Betul, betul sekali. Jadi ya tadi itu kembali saya katakan. Jadi kalau orang misalnya tinggal 2 tahun dengan kita, performanya separuh, ya,
Tapi orang yang performanya 100% ya, tinggal di kita setahun ya, mungkin hasilnya lebih baik ya. Ya, betul. Misalnya ya. Tapi ujung-ujungnya ya tadi itu bagaimana kita sebetulnya yang membuat mereka nyaman atau tidak bekerja dengan kita gitu. Ya. Oke, nah business planners yang pengen tanya boleh tulis di kolom komen atau di bagian pertanyaan. Oke, kita ke pertanyaan pertama Pak dari Ya, eh, Nyonya MG Cake and Cookies. Nah ini rutin banget nih ikut live. Oke, ya, pertanyaannya, Pak, berapa lama pegawai kita bertahan di posisinya? Saya melihat ada hmm. pegawai saya yang sudah mulai bosan. Ya, bagus pertanyaannya ya, bagus ya. Nyonya K Cookies ya. Nah ini salah satu juga tentunya pelajaran untuk teman-teman juga ya. Biasanya di dalam ilmu manajemen ya dan ilmu human capital atau people management gitu ya, itu ada puncaknya performa seseorang ya. Ada semacam kurva S istilahnya ya. Jadi kurva S itu ada puncaknya itu, di mana kalau dia sudah mencapai puncaknya itu dia mulai menurun gitu performanya. Nah, jadi kejadiannya apa sih misalnya ya? Biasanya kalau orang bekerja gitu ya, mungkin setahun pertama itu dia masih belajar sebetulnya. Masih agak di bawah. Walaupun betul, dia masih kurva di bawah, dia masih belajar, kadang-kadang dia membuat kesalahan, kadang-kadang. Jadi di situ dia belajar. Nah, kemudian di tahun kedua dia sudah mulai pelajaran-pelajaran dia dapatkan, dia sudah dapatkan skills-nya, dia sudah mulai misalnya memberikan kontribusi lebih banyak dan dia semakin ahli gitu ya. Itu tahun kedua biasanya. Tahun ketiga biasanya kalau sesuai dengan kompetensinya dia, maka biasanya tahun kedua, akhir tahun kedua dan ketiga itu mereka sudah memberikan kontribusi 100%-nya gitu ya. Nah, jadi puncak-puncaknya itu mungkin tahun ketiga gitu. Tahun keempat, dia masih bisa stabil gitu. Karena semangatnya masih ada dan segala macamnya itu masih tahun keempat. Nah, biasanya setelah lewat tahun keempat, masuk tahun kelima, kalau pekerjaan itu sama saja, nah ini kan intinya kan itu. Orang mulai cenderung mengatakan, loh, udah kayak istilahnya itu, nyetir itu udah kayak menutup mata gitu. Karena orang sudah fasih istilahnya ya, nggak perlu dia belajar lagi karena udah langsung otomatis dia merasakan, aduh kerjaan begini mah tutup mata aja saya bisa, kan gitu ya. Nah biasanya itu di tahun keempat dan kelima itu sudah mulai seperti itu. Nah kalau mereka sudah mulai seperti itu sudah mulai tanda-tanda kebosanannya ada. Nah kalau sudah mulai tanda kebosanan itu, kalau kita nggak cepat-cepat memperbaikinya, maka ada kecenderungan performanya itu menurun. Nah, makanya di dalam dalam teori, bukan teori aja, prakteknya sebetulnya ya, dalam human capital management gitu ya, di dalam human resources management pun gitu ya, biasanya itu ada yang namanya rotasi misalnya. Jadi kalau tadinya itu dia bekerja di pekerjaan A, setelah 3-4 tahun ya kita sudah tahu, oh dia sudah fasih mengerjakan pekerjaan itu, sebaiknya sebelum performanya turun, nah kita rotasi dia. Misalnya, mungkin kalau dia bagus, kalau ada jabatan yang di atasnya, kita bisa promosikan. Betul. Tapi bagaimana kalau nggak ada jabatan yang bisa dipromosikan? Nah, kan artinya, supaya dia tidak bosan, kita rotasi dia. Kita mutasi dia untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, mungkin levelnya sama gitu ya, tapi minimal pada saat dia mengerjakan pekerjaan baru itu dia mau mulai lagi dari awal, belajar lagi kurva S barunya. Nah biasanya kalau orang-orang yang bagus gitu ya, mereka suka ditantang gitu, sesuatu yang baru kan gitu ya Lisa ya. Nah jadi mereka bergairah kembali tuh, oh iya saya harus belajar lagi nih, belajar. Nah mulai lagi kurva seperti tadi lagi tuh, 3-4 tahun lagi. Kalau memang dia bagus, ya harusnya itu bisa mereka itu tadi itu kalau ada tempat bisa dipromosikan dia naik ke atas, promosikanlah dia. Tapi kalau tidak bagaimana? Nah, jadi contohnya apalagi? Katakanlah misalnya yang paling ekstrim lah, misalnya sopir ya. Ya sopir saya lah. Ya sopir saya itu namanya Nardi. Selalu saya ceritakan itu.
kalau sebagai sopir, mungkin dia salah satu sopir terbaik di dunia. Wah, itu menurut saya gitu. Hmm. Jadi mulai dari jobnya, ya pemahaman dia mengenai pekerjaannya dia, misalnya pagi dia datang tepat waktu jam 7, mobil itu pagi dicuci, sore dicuci sama dia. Pokoknya nggak boleh tidak bersih gitu ya. Cara membawanya bagus, dia paham apa maunya saya, dia paham mesin, dia melakukan ekstra lagi bukan hanya kerjaan sopir. Kadang-kadang dia bosan misalnya ya, karena nggak ada kerjaan ya, karena saya nggak pergi misalnya ya, ya dia cari-cari pekerjaan itu. Nah dia nyiram bunga ya. Hmm. Jadi dari sisi pekerjaan sopir, ya, dia itu mungkin salah satu yang terbaik gitu. Tapi dia nggak bisa saya promosikan ke atas karena kemampuannya ya cukup di situ aja kan gitu. Hmm. Jadi nggak mungkin saya dijadikan manajer, mungkin kemampuan dia memang tidak ada potensinya. Tapi supaya dia tidak bosan bagaimana? Nah, Oh. saya lihat ini, saya lihat kan, oh ternyata ini orang ini si Nardi ini hobi melakukan yang lain-lain gitu. Hmm. Nah, sehingga seperti seperti berapa saya lihat dia kan rajin sekali nyuci mobil. Jadi Hmm. saya bilang sama dia, Nardi, um, saya beliin kamu alat itu ya, poles 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 mobil itu ya, yang Hmm. pakai listrik itu saya bilang, biar kamu bisa molesnya lebih baik ya. Oh ya Pak, senang banget dia. Oh ya Pak, ya kemarin itu saya pakai tangan aja Pak, terima kasih. Nah kamu pegang itu. Lalu kemarin itu misalnya dia belajar bagaimana misalnya memperbaiki alat-alat listrik misalnya. Nah, Hmm. gimana nih dipelajari. Jadi itu namanya job enrichment. Kita perkaya kerjaan intinya tetap sopir, tapi supaya dia tidak bosan, ya. Karena kan nggak mungkin kita mutasikan dia kan gitu. Saya juga tidak mungkin promosikan dia gitu. Saya butuh dia kan gitu. Cuma supaya dia tidak bosan, dia sudah 15 tahun dengan saya, hampir 15 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi supaya dia tidak bosan, itulah cara. Nah, analogi itu bisa kita lakukan juga untuk tim kita. Nah, saya ambil yang ekstrim itu supaya supaya clear cara melihatnya. Karena Hmm. seorang sopir yang seperti dia itu, ya menjadi CEO nggak mungkin kan dia ya. Betul. Menjadi direktur saya juga nggak mungkin dia. Lalu saya mau pindahkan kemana dia kan? Padahal saya butuh dia kan itu. Nah, jadi supaya dia tidak bosan, kalau kita nggak bisa mutasikan dia, nggak bisa rotasikan dia, maka kita enrich jobnya istilahnya. Kita perkaya pekerjaannya ya. Nah, jadi Hmm. saya ambil contoh satu lagi ya, supaya teman-teman paham betul. Saya punya sekretaris dulunya di Padang ya. Waktu saya jadi GM Sumatera Tengah ya. Kebetulan saya di Padang waktu itu kantornya. Nah kemudian namanya Nelly itu saya ingat banget. Dia sekretaris saya. Dia lulusan Akademi Bahasa Asing ya. Bukan dia, sarjana bahasa Inggris gitu ya. Nah jadi waktu dia jadi sekretaris saya, pekerjaannya ya rutin itu aja kan gitu ya. Hmm. Nah, sehingga saya bilang sama dia, Nelly, kamu mau jadi apa sih nantinya? Ya, masa mau jadi sekretaris terus sih sepanjang masa? Dia bilang, ya enggak lah Pak. Ya kalau bisa, ya saya kalau ada kesempatan saya pengen juga belajar gitu ya. Saya pengen juga ke tempat lain. Oh gitu ya. Nah, jadi saya Hmm. paham nih, dia mau toh. Nah, saya sudah tahu nih, sudah hampir 2 tahun ya. Saya bilang gini, daripada kamu ngerjain pekerjaan yang rutin begini aja, saya bilang, gimana kalau saya kasih ekstra pekerjaan ke kamu? Cuman ya kita nggak kasih tambahan gaji nih. Cuman Hmm. untuk mengembangkan dia, kita Hmm. kasih pekerjaan ekstra supaya dia belajar. Nah, mau dia kan? Nah, dia nggak langsung minta, oh kalau gitu saya tambah kerja, tambah gaji dong Pak. Ya enggak lah, kan gitu ya. Ini namanya untuk belajar kan gitu ya. Nah, sehingga saya bilang sama dia, oke, kamu pegang yang namanya public relations, saya bilang. Kita nggak ada orang public relation waktu itu. Nah, kamu ambil itu kamu belajar. Nah, saya sekolahkan dia, maksudnya saya ikutkan workshop dan segala macamnya. Jadi pekerjaannya dia sekretaris plus public relations. Nah, ternyata dia bisa melakukan dengan baik dan segala macam. Nah, setelah itu kan mulai rutin lagi nih. Nah, jadi waktu saya udah pindah dari Padang waktu itu, saya udah nggak jadi GM di situ lagi. Lalu orang kantor pusat saya bilang bahwa ini ada lowongan ini mungkin untuk marketing. Nah, Hmm. kira-kira siapa yang menurut Pak Budi ada tuh dari Padang?
Saya bilang, mungkin bekas sekretaris saya itu. Saya bilang. Lalu saya tanya dia, apakah dia mau misalnya untuk masuk ke marketing, coba belajar di situ. Wah, mau banget dia kan gitu. Nah, belajarlah dia jadi marketing. Jadi tadinya dari sekretaris, kemudian sekretaris jadi PR, ya, jadi nggak mulai bosan. Jadi marketing terakhir dia sebelum keluar dari Coca-Cola itu mungkin 20 tahun dia di Coca-Cola. Setelah itu dia keluar, terakhir dia jadi GM di Coca-Cola gitu. Wih, keren. Nah, baru ya. Jadi itu salah satu contohnya bagaimana kita membangun timnya, membuat dia tidak bosan di satu tempat, ya. Walaupun dia setelah 20 tahun keluar juga gitu. Hmm, Gitu. yes, betul Pak. Karena kadang ketika kita jadi apa jadi staff, jadi karyawan, ketika kita dipercayakan suatu pekerjaan baru, itu kan kita jadi merasa dipercaya ya Pak ya. Merasa Ya, dipercaya dan itu bisa bikin kita semangat lagi nih. Lebih bersemangat lagi merasa, oh ya, kita dipercayakan suatu kewajiban lebih. Artinya memang kita dilihat bahwa kita mampu gitu. betul. Betul banget, ya. Umumnya orang-orang yang bagus itu pasti punya mindset seperti itu. Nah, Hmm, kalau orang yang kurang bagus itu biasanya baru dikasih tambahan kerjaan aja udah minta tambahan duit dia. iya betul Pak. Langsung berasa kayak overwork gitu Pak. Iya. Wah, tambah kerjaan tambah duit dong, Pak. Soalnya enggak lah. Oke, pertanyaan dari Pablo Emmanuel. Ya, Bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran pada tim agar tim kita memahami apa yang kita mau, Pak? sebetulnya nggak bisa kita menanamkan meminta mereka mengira-ngira maunya kita. Hmm, Itu nggak bisa. Itu sama aja dengan kita menjadi ahli nujum gitu, forecasting gitu. Ini kira-kira Melisa ini mau apa sih kan gitu ya. Nah, jadi apa namanya itu ya? Kita jangan berharap orang mencoba memahami kita, mengira-ngira. hmm, Jadi buatkanlah sistem supaya mereka paham yang kita mau. Nah, sistemnya hmm, apa? Misalnya tadi itu misalnya membuat misalnya tertulis pekerjaan yang kita mau. Nah, itulah hmm, gunanya misalnya di dalam sebuah pekerjaan itu ada job description misalnya. Jadi hmm, supaya paham mereka, Melisa tugasnya ini loh kan itu ya. Nah, ini kita tulis nih, ya, dibandingkan dengan hanya kita mengira-ngira harapan kita dia tahu apa yang kita mau itu. hmm. Nah, Kayak begitu harusnya dia tahu nggak, nih, gitu ya, Pak. iya kan itu ya. Kadang-kadang kan kita selalu bilang masa dia nggak tahu sih maunya saya. Lah iya orang tahu, emangnya dia ahli forecasting gitu ya, bisa membaca pemikiran orang. Ya enggak lah kan itu ya. Nah, jadi salah satu caranya adalah buatlah secara tegas ya, dan jelas, kalau bisa dia hitam di atas putih, apa sih pekerjaan yang kita mau dia lakukan. Itu Hmm, satu. Ya. Lalu yang kedua, jadi itu nggak cukup itu, kalau hanya itu aja. Yang kedua adalah kita pantau mereka bagaimana cara mereka menjalankan pekerjaannya. Jadi hmm, ada monitoringnya toh, hmm, supaya tadi itu kadang-kadang orang kan, kadang-kadang kita sudah tulis nih maunya ada 5 hal nih yang kita minta dia lakukan. Kalau kita nggak pantau, jangan-jangan ada di antara 5 itu yang dia nggak ngerti gitu. hmm, Walaupun udah tertulis nih, kan itu ya. hmm, Nah, walaupun udah tertulis, tapi dia nggak ngerti. Nah, kalau kita nggak monitor, nggak, lalu tiba-tiba dia membuat kesalahan, lalu kita marah-marah. Ini bagaimana sih? Nggak bisa tahu maunya saya, padahal sudah saya tulis dengan jelas itu 5 hal itu. Kalau kita nggak monitor, bisa saja. Karena nggak hmm, semua orang juga paham. Itulah namanya komunikasi, kan gitu ya. hmm, Jadi kadang-kadang kita bilang A, yang dipersepsikan Melisa mungkin B, kan gitu. hmm, Walaupun itu tertulis gitu. Kan betul. itu ya. Nah, jadi monitoring. Lalu yang ketiga, feedback. Kan itu ya. Hmm, Jadi kasihlah feedback dia. Jadi sebelum dia melenceng terlalu jauh, ya kan itu. Tarik dia. Itu salah arah itu. Bukan hmm, arah yang itu yang saya mau nih. Arahnya ke sini nih. Nah, jadi minimal 3 itu bisa kita lakukan supaya tadi itu tidak mengharapkan mereka memahami apa yang kita mau. Nggak bisa. Ya, dia. hmm. Gitu, bisa. Oke. Berarti tadi apa job desk yang tertulis, kemudian monitoring dan feedback ya, Pak ya. Iya, betul sekali.
Oke. Oh ini ada yang tadi menanggapi Pak dari yang penjelasan tadi. Oh, Ya, Nyonya MK Cookies katanya terima kasih penjelasannya Pak. Saya lihat pegawai saya setelah dipindahkan posisinya sekarang dia jadi lebih kreatif. ya, Good. betul. Bisa, Oh, bisa seperti itu. kita ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak banget nih pertanyaan Pak. Mantap teman-teman, masih semangat terus. Oke, dari Ahmad Nur Soli. Bagaimana untuk mengatasi kebosanan karyawan yang disebabkan kerjanya sendirian, Pak? Dan yang kedua, bagaimana caranya agar ada atau tidak ada owner, semangat karyawan itu tetap tinggi? Ya, itu penyakit ya. Jadi buat sistem. Jadi buat sistem. Jadi bagaimana membuat orang tidak bosan kalau dia bekerja sendiri? Nah, memang nggak bisa juga ya. Saya mengatakan tergantung ke orangnya juga. Ya, ada orang yang sendiri aja juga dia nggak ada masalah gitu ya. Hmm, Nah, ya itu kan kadang-kadang tipe-tipe orangnya. Ada malahan orang yang sukanya sendiri malahan kan itu ya. ya. Dibandingkan bersama-sama. Jadi pertama pilihlah orang. Jadi makanya matching antara pekerjaan dengan orang itu penting. Hmm, Jadi ada pekerjaan tertentu yang mungkin membutuhkan kesendiriannya, misalnya. Iya, kan misalnya. ya, Jadi betul, Pak. contohnya model-model analis misalnya ya. Hmm, Tipe-tipe analis itu kan dia memang nggak ada berhubungan dengan klien, dia hanya melihat data, ya harus bisa ngerjain sendiri, ya sama. Nah, bayangkan kalau kita taruh orang itu yang tipenya orang ekstrovert, pengennya gaul gitu semua ya, orang. lalu disuruh kerjaan yang begitu, iya nggak mau lah dia kan gitu ya, atau bosan untuk dia, atau malah nggak cocok dengan dia. Jadi pertama tentunya pilihlah orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat kan itu. Hmm, Nah, lalu yang kedua, ya bisa saja ini orangnya sudah tepat, pekerjaannya sendirian, ya mungkin ya tadi itu ya, mungkin suasana kerjanya, tempatnya sendirian itu pun mungkin ya, tentunya harus diberikan kesempatan untuk dia nyaman di situ, gitu ya. hmm, Nah, kemudian yang ketiga, tetap saja bagaimana itulah gunanya yang namanya monitoring dan feedback hmm, itu. Jadi walaupun dia sendiri, ya kita sebagai leadernya atau bosnya atau ownernya, ya harus juga ya sekali-sekali ya samperin gitu ya hmm, atau kontak dia gimana kabarnya apanya dan segala macam yang harus kita berikan semangat untuk dia gitu. hmm. Tapi ya kembali kalau orangnya memang nggak cocok untuk pekerjaan sendirian, ya lama-lama dia pasti akan bosan gitu. Betul. Betul, Pak. Oke, tadi pertanyaan yang kedua nih Pak, bagaimana supaya semangat terus ketika Nah, tanpa ada posisinya ownernya. tempat? Kenapa Pak? Nah, iya tanpa ada owner kan berarti ya. Ya. Ya, jadi ini memang ada eh, apa namanya ya, kreativitas kita dan membangun sistemnya gitu ya. Jadi paling sering sebetulnya lihat aja lah orang ya, lihat kantor-kantor itu begitu bosnya nggak ada, mereka malah happy banget gitu. Yeay, yang bos nggak ada, bebas kan itu. Malah nggak kerja dia ya, kesempatan untuk main-main dan segala macamnya gitu ya. Ngobrol. Nah, betul. Jadi harusnya ujung-ujungnya kembali sistemnya kita. Kita Hmm, punya nggak sistem untuk membuat mereka tetap bekerja ya sesuai dengan arahan kita, walaupun tanpa ada kita gitu ya. Kalau misalnya pekerjaan itu, misalnya waktunya 8 jam, lalu pekerjaan yang kita kasih ke dia itu dalam 2 jam udah selesai. Lalu orang ini nggak punya inisiatif juga untuk mencari pekerjaan yang lain. Ya nganggur dia. Kalau hmm, nganggur gitu ya dia akan cari pekerjaan lain toh. Yang akan ya yang nggak jelas juga pekerjaannya itu apa, yang penting ya entah itu main HP, entah main Instagram, entah apa segala macam, karena kita sendiri juga tidak memberikan dia hmm. pekerjaan yang cukup untuk dia menyelesaikannya sepanjang waktu yang dibutuhkan itu. Jadi itu satu ya. Lalu yang kedua ya, sebetulnya triknya adalah monitoring juga kembali gitu ya. Hmm, Jadi kalau misalnya kita, misalnya kalaupun kita nggak ada, ya kita punya target-target toh. Misalnya, oke saya akan pergi ya seminggu ya, misalnya saya mau liburan misalnya ya. Nah kalau mau liburan misalnya ya, lalu kita
kasih dia tugas. Jangan lupa ya, tugas kamu selama seminggu saya nggak ada itu apa sih? Tinggal di tugas toh. Nah, ini harus diselesaikan sampai kapan ya? Duduk bareng dia sebelum itu diselesaikan salah satu. Nah, setelah itu tinggal monitor toh, gitu. Hmm. Nah, zaman sekarang lebih gampang toh. Malah sekarang banyak sekali tools atau alat-alat ya. Saya nggak tahu, saya nggak mau menyebutkan mereknya, tapi ada beberapa alat yang bisa seperti Google juga boleh lah, yang gratis-gratisan itu ya, untuk mencek misalnya ya tes pekerjaan orang selesai atau tidak ya. Pakai kalender dan segala macam, banyak sekali caranya kita bisa melakukan itu monitoring supaya mereka itu ya kita nggak ada pun mereka akan bekerja sesuai dengan harapan kita gitu. Kalau nggak bisa seperti itu, kalau Anda nggak buatkan sistemnya, nah berarti ya orang akan sangat tergantung ke kita sebagai ownernya ada di situ. Nah, bayangkan kalau kalau begitu kita nggak bisa liburan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus jaga terus itu di mata kita itu orang-orang itu bekerja gitu. Oke, siap. Thank you Pak Budi. Kita ke pertanyaan berikutnya dari bisnis bareng Joe. Apakah Hmm. benar Pak, akan tetap ada persentase kecil dari karyawan kita yang tidak bisa produktif? Tidak bisa Mhm. produktif lagi, tapi tetap harus kita pertahankan. Bagaimana menurut Pak Budi? Dia tidak produktif tapi kita harus pertahankan. Hmm. Apakah benar tetap ada tuh persentase kecil dari karyawan yang udah nggak bisa produktif lagi, tapi tetap harus dipertahankan? Ya kalau faktanya mungkin ada, Hmm. tapi kalau saya nggak mau saya. Iya kan itu ya. Ya buat apa? Artinya sama dengan mesin yang kapasitas yang 100 hanya kepakai 20, yang ngapain mending cari mesin yang kecil toh. Iya, Nah, benar. cuman faktanya pasti ada ya. Pasti Hmm. ada itu faktanya. Jadi saya tidak mengatakan itu kan bukan pilihan ya. Itu Hmm. karena faktanya memang begitu. Lalu pilihan kita apa? Apakah kita harus? Ya tidak. Ngapain kita harus kan gitu. Kalau memang kita tidak perlu dia, ya ngapain kita harus ada dia kan gitu. Nah, jadi itu kan pilihannya kita sebagai owner Ya. atau sebagai pimpinannya ya. Bagaimana caranya kita menggarap timnya kita gitu. Hmm. Oke, thank you Pak Budi. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Amik Handayani. Bagaimana Hmm. kita biar punya kesadaran kemauan belajar, kemauan besar untuk selalu mau belajar, Pak? Kan anak-anak zaman sekarang agak sulit ya, Pak. Beda sama anak yang dulu. Nggak mau belajar gitu ya. Heeh. Ya, kalau kita kalau orang kalau tim kita ya kalau saya ya kalau tim kita misalnya masuk ke perusahaan kita ya harusnya kita harus jelas juga maunya kita apa. Yang tadi itu sama. Apa sih maunya kita? Budaya kita apa sih? Value nilai-nilai kita apa? Jadi itu yang harus kita jelaskan dulu dari awal gitu. Bahwa Hmm. kalau Anda masuk ke perusahaan ini ya yang kita mau adalah orang-orang yang punya nilai-nilai pengen Hmm. belajar terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda tidak seperti itu, mungkin Anda tidak cocok di sini. Jadi Ah, malah saya di depannya harusnya kita jelas filter hitam ya, putih. Pak. Iya gitu ya. Jadi kalau kalau dia memang nggak tipe orang yang suka belajar dan kita nggak mau seperti itu, ya jangan pilih dia kan gitu Hmm. ya. Yes, Nah, yes. jadi di depannya kita harus jelas dulu ya. Lalu kemudian tentunya nilai-nilai ini pun harus kita hidupkan ya di Hmm. perusahaan kita, termasuk kita yang harusnya memberi contoh gitu. Karena Hmm. kadang orang ini kan melihat pemimpinnya. Kita berharap anak buah kita mau belajar, kita sendiri tidak mau belajar. Wah, kan repot kan gitu. Ya. Jadi kita juga harus menunjukkan bahwa oh nilai-nilai atau budaya pengen belajar itu penting. Oleh Hmm. karena itu bos kita pun juga melakukannya. Jadi Hmm. kadang-kadang anak buahnya hanya melihat bos apa yang dilakukan, biasanya mereka akan seperti itu. Hmm. Tanpa kita harus ngomong untuk dengan mereka. Ya, betul, Iya. betul. Oke, thank you Pak Budi. Kita next ke pertanyaan dari Bunda Hebat Berbagi. Izin bertanya Pak Budi, leadership yang bagaimana agar kita bisa memimpin orang atau tim yang lebih pintar dari kita? Ya, leadership yang bagaimana? Leadership itu
tergantung apa namanya ya, mungkin mazhabnya leadership yang teman-teman pelajari gitu ya. Hmm. Kan banyak sekali nih ilmu-ilmu leadershipnya ya. Tapi bagi saya yang gampangnya itu adalah leadership itu bagi saya akan menyesuaikan diri dengan kondisi perusahaannya dan kondisi orangnya. Itu kalau menurut saya gitu. Walaupun masing-masing kita punya tendensi untuk mengarah ke satu gaya kepemimpinan. Nah, Betul. jadi artinya apa? Kalau kita punya orang-orang tim yang pintar, ya, yang pintar-pintar, biasanya apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh orang-orang pintar ini? Hmm. Misalnya ya, contohnya orang-orang pintar ini biasanya nggak suka di micromanage namanya ya. Hmm. Ya, orang-orang pintar ini biasanya nggak suka dikasih tahu lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini kan ya. Berarti detail seperti itu. Jadi Hmm. mereka merasa bahwa, aduh, kalau begini mah nggak perlu gua kan gitu. Ya, Hmm. gua disuruh-suruh gitu. Jadi mereka mungkin ya dia lebih suka diberikan kebebasan, dikasih arahan, tapi Hmm. kemudian dia diberikan kebebasan untuk mencapai jalan yang kita minta itu. Hmm. Jadi artinya leadership yang mana ini? Kan itu ya. Berarti leadershipnya gayanya itu adalah leadership yang lebih empowering. Nah, misalnya kan ya. Hmm. Jadi bukan leadership yang gayanya direktif. Kalau Yes. leadership gaya direktif kan berarti lakukan ini, lakukan itu. Nggak usah bantah, pokoknya lakukan aja. Kan gitu Hmm. jadinya. Nah, Hmm. tapi orang-orang pintar ini kita harus paham dia itu bagaimana biasanya yang akan memotivasi mereka. Sehingga kemungkinan besar kalau Anda banyak tim-tim pintar ini, gunakanlah gaya kepemimpinan empowering, Hmm. coaching, and mentoring. Ya, biasanya begitu sih. Hmm. Oke, thank you Pak Budi. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada banyak pertanyaan, coba saya pilih dulu ya Pak. Oke, ini pertanyaan masuk dari Dwi Rahmawati. Izin Hmm, bertanya, Pak Budi. Saya masih merintis usaha sehingga untuk saat ini semua dikerjakan di rumah orang tua. rumah tangga. Pegawai merasa kurang nyaman dengan hal ini. Bagaimana ya Pak cara mengatasinya? Iya, itu kan memang fakta ya. Fakta bahwa kadang-kadang tempat itu juga perlu gitu ya. Jadi mungkin ada sih orang yang tidak nyaman ya bekerja di tempat tertentu. Misalnya tadi itu mungkin dia masih numpang di rumah orang tuanya, ya mungkin karyawannya nggak nyaman di situ. Nah, pertanyaannya adalah satu, ada dua kemungkinan nih. Either kita mencari jalan ya supaya mereka bisa nyaman, tapi Hmm. tetap di rumah orang tuanya. Hmm. Misalnya, contohnya misalnya gini ya. Misalnya, katakanlah rumahnya itu nggak berubah, misalnya ya. Eh, pintunya tetap satu, ya dia keluar masuk sama dengan orang tuanya kan jadi risih kan misalnya ya. Hmm. Jadi mungkinkah kita misalnya, walaupun tetap di rumah tua, kita punya pintu tersendiri. Hmm. Nah, sehingga tidak beradu dengan pintu orang tuanya. Itu mungkin membuat dia lebih nyaman ya. Itu satu kemungkinan. Atau tadi ini kita kalau memang memungkinkan ya kita cari tempat yang bukan ada orang tuanya. Hmm. Lalu yang ketiga, yang lebih penting itu adalah pada saat kita merekrut orang itu kita harus jujur dengan orang itu kondisi kita. Hmm. Kan itu. Supaya kita tahu dia mau atau tidak gitu. Jadi jangan nggak dikasih tahu. Misal, dia mungkin membayangkan dia bekerja di gedung gedung tinggi gitu ya. Kita nggak pernah kasih tahu misalnya. Habis itu tiba-tiba kenyataannya dia bekerja di rumah orang tuanya kita gitu. Nah, Hmm. tentunya dia akan kaget kan ya. Ya. Tapi kalau di awal rekrutmen itu kita sudah sampaikan, lu kalau mau kerja sama gue, lu harus yakin ya, lu mau. Karena kondisi gue sekarang ini seperti ini nih, kan dia. Hmm. Nah, walaupun tentunya kita harus jualan mimpi dong, kan dia. Tapi mungkin setahun ini aja, mudah-mudahan kalau kamu masuk, kita bisa bagus, ya kita bisa pindah secepat mungkin supaya tempatnya lebih baik, misalnya ya. Nah, jadi kejujuran dan transparansi kita di depan itu akan sangat membantu kenyamanan karyawan itu sih. Hmm. Yes, yes betul Pak. Setuju banget Pak. Jadi
sangat penting terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya juga, jadi sangat penting untuk di awal itu kita ketika interview dan ketika merekrut ya Pak ya. Ya, betul. Nah, saya kasih contoh, ada satu contoh ini tapi real ini. Dan saya Hmm. sedang membantu mereka nih. Dia punya pabrik ya, Hmm. awalnya UMKM banget gitu ya. Itu pabriknya, aduh, oh, ya rumah kecil-kecil gitu ya. Mulai dari sini kecil, kecil. Jadi bukan kayak pabrik gitu ya. Tapi Hmm. dia UMKM gitu. Tapi dia berhasil bisa membuatnya menjadi bagus ya. Jadi waktu saya diajak ke sana awalnya pertama kali, saya sendiri nggak kebayang seperti itu gitu. Jadi begitu saya masuk situ, saya bilang, ini pabrik atau apa ya? Saya bilang, ini gang-gang begini sebetulnya teh, ini nggak pantas nih dibilang pabrik. Ya enggak lah Pak, tapi ini ya kami apa adanya dulu nih. Kata Hmm. gitu ya. Nah tapi karena berkembangnya setelah 1,5 tahun, ini masuk tahun keduanya, nah dia kumpulkan uang, nah sekarang dia beli tanah baru, ya hampir berapa ya, 10 apa, 2000 meter gitu ya, sehingga dia bangun yang baru, yang lebih bagus, lebih proper gitu. Nah, Hmm. cuman waktu saya tanya ke karyawannya itu, ya justru malahan ada 3 karyawannya itu karyawan profesional gitu, Hmm. yang datangnya dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Hmm. Nah, jadi waktu merekrutnya itu, saya ikut menginterview itu yang terakhir kemarin itu, kira-kira berapa minggu yang lalu tuh, 4 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi saya bilang sama ownernya, kamu udah kasih tahu nggak dia kondisi perusahaan kita itu seperti apa? Saya bilang kan Hmm. itu ya. Tempatnya bagaimana? Oh iya udah Pak. Jadi gimana? Ya saya suruh dia datang ke tempat saya dulu, gitu ya. Saya undang Hmm. dia, lalu saya tunjukkan ke dia, ini loh yang kondisi kita sekarang, tapi ini loh yang kita sedang bangun nih sekarang ini gitu. Nah akhirnya tetap mau itu orang gitu. Hmm. Jadi walaupun kondisinya tuh ya nggak kayak kandang ayam sih, tapi maksudnya ya nggak Fancy proper gitu ya aja Pak. gitu. Jadi nggak proper, tapi ya karena di depan kita kasih tahu dia, jadi akhirnya ya dia dia tetap mau karena dia Hmm. melihat masa depannya gitu ya. Nah Hmm. itu yang lebih penting, transparansi di depan itu menurut saya gitu. Yes, yes. Keren nih Pak. Wah ini banyak banget pertanyaan. Coba kita lanjut ke dari Rian Diono. Untuk Ya, karyawan yang selalu ketahuan berbohong, sikap kita harus bagaimana Pak Budi? pecat. Udah itu aja. Hmm. Gak ada gunanya karyawan yang berbohong, apalagi ngambil uang, apalagi Hmm. tidak bisa dipercaya ya. Nggak usah ragu-ragu ya. Hmm. Masih banyak orang yang bisa kita ambil, kita cari dibandingkan orang yang suka bohong, apalagi integritasnya nggak bisa dipercaya. Ya, Hmm. jadi ya bagi saya sih jangan jangan bermain-main api di sana. Ya, jadi Hmm. kadang-kadang ada itu banyak juga teman-teman itu yang selalu bilang Pak, tapi gimana ya Pak, ini orang ini bagus kok gitu ya. Hmm. Nah, tapi Betul, betul. ketahuan kemarin ini curi uang. Ya. Wah, Hmm. sebagus-bagusnya orang kalau udah curi uang bagi saya nggak peduli saya. Ya, saya di Coca-Cola itu saya ingat banget itu. Ya, waktu saya masih jadi GM di Coca-Cola Sumatera Tengah dulunya tahun 90 berapa itu? 96 gitu ya. Iya, 96. Itu karyawan saya, salesman saya mencuri 1 kaleng Coca-Cola. Saya masukin penjara. Ya, hanya untuk membuktikan ya, malah saya kerjasama dengan Polresnya waktu itu. Polresnya sendiri malas masukin orang itu ke penjaranya aja. Dia bilang Pak Budi, aduh cuman gara-gara Jangan kalengnya banyak aja Pak masa gitu ya. disuruh itu. Saya bilang, bos, saya bilang, bukan soal kalengnya. Kalau yang 1 kaleng yang harga 3.000 itu aja mau dia curi, bayangkan 1 miliar di depan dia, bagaimana kan gitu. Hmm. Nah, jadi sekarang saya mau, bos, saya bilang, Pak Kapolres, saya bilang, pokoknya udahlah cari jalan bagaimana nahan dia 24 jam. Pokoknya dia asal dia tahu aja bahwa ada akibatnya. Ya ditahanlah dia 24 jam gitu. Hmm. Nah akhirnya eh, orang bercerita kan nih ya. Waduh ini gara-gara 1 kaleng nih wah gawat ini gitu ya. Nah sehingga orang mulai nggak ada yang berani nih kan itu ya. Hmm. Untuk ya macam-macam gitu ya. Ya, Kadang-kadang kita harus memberikan contoh gitu. ya. Hmm. Betul Pak. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Coba saya lihat ya Pak. Oke, dari Teh Cici Alzena.
Pak Budi, di perusahaan saya yang paling susah diatur itu tim konten. Apakah ada masukan, Pak? Walaupun secara target tercapai, tapi kerjanya semaunya mereka. Ya itu yang saya bilang tadi itu. Zaman sekarang kita harus memahami siapa tim itu, ya, pekerjaannya apa, dan gaya mereka bekerjanya itu apa gitu ya. Hmm. Nah, karena biasanya banyak itu startup teknologi gitu ya. Orang-orang konten, orang marketing itu orang-orang biasanya ya orang-orang kreatif ini memang tidak suka diatur. Jadi kita harus paham itu gitu ya. Harus paham bahasa orang-orang sama lah kayak seniman lah ya. Seniman Hmm. tuh mana ada yang mau diatur ya. Betul, Pak. Nggak mau dia ya. Nah, jadi kalau kita paham mungkin orang-orang tadi itu ya, Teh Cici mengatakan bahwa orang-orang konten kreatornya itu nggak bisa diatur. Ya mungkin karena stylenya begitu gitu. Nah, yang lebih penting bagi kita adalah kejelasan mengenai tadi itu. Tugasnya, tanggung jawabnya, targetnya, apa yang harus dia capai. Tinggal kita mencoba berkompromi, ya Hmm. cara mereka mengerjakan. Banyak, saya lihat gini, banyak ada juga beberapa teman yang itu, Pak Budi, aduh pusing saya. Ini orang ini dia nggak mau masuk, jam kerja saya jam 8. Dia bilang dia nggak mau masuk jam 8. Dia mau masuk suka-suka hatinya dia. Loh, nggak bisa dong, katanya gitu ya. Tapi pekerjaannya bagaimana? Ya pekerjaannya bagus, selesai semua Pak. Lalu dia bagaimana cara dia kerja? Nah dia kerja itu baru malam. Hmm. Jadi kerjanya itu baru malam jam 10 malam sampai pagi. Jadi pagi itu dia tidur gitu. Ini orang-orang programmer ini, orang coding nih. Saya ingat banget itu beberapa kali kan itu ya. Nah susah juga kita untuk Iya. mengatakan loh ini nggak bisa. Jadi kadang-kadang ya kita bisa membuatkan peraturan misalnya ya di bisnis kita, di perusahaan kita itu bahwa oke, untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin misalnya jam kerjanya adalah jam 8 sampai jam 5 misalnya ya. Hmm. Untuk pekerjaan-pekerjaan ini misalnya ya, itu mereka diberikan flexi time misalnya ya. Kalau Hmm. dulu zaman saya itu ada namanya flexi time. Jadi kita bisa mengatur jadwal kerja kita selagi masih bekerja misalnya minimum 8 jam sehari. Nah, apalagi zaman sekarang kan ya, dengan adanya teknologi, apalagi zaman COVID kemarin, orang kan banyak work from home tuh, Hmm. kan Betul. itu ya. Nah, asal memang kita punya misalnya ya, apa namanya ya, aturannya yang clear ya, dan juga ada caranya kita memonitor tadi, memberikan feedback, ya nggak ada masalah sih bagi saya. Hmm. Daripada kita kehilangan, mungkin ya stylenya begitu. Orang-orang kreatif, orang-orang mungkin tadi itu ya, teknologi. Mungkin cara dia bekerja, nggak bisa dia siang mikir gitu. Dia hanya malam baru bisa, ya, kayak kalong gitu. Oke, thank you Pak Budi. Oke, sekarang udah jam 8.48 Pak. Apakah Iya. boleh kita tutup dengan satu pertanyaan lagi Pak? Boleh satu pertanyaan lagi dah. Satu ya Pak. Nah ini, oke, dari Widya Jati. Ya, Saya kerja turnover tinggi, banyak yang merasa tidak puas dengan gaji dan benefit. Sebagai manajer, apa yang bisa saya maksimalkan agar tim saya bisa kerja, bisa betah kerja jangka panjang, Pak? iya. Jadi kita kembali memahami sebetulnya apa yang menjadi persoalannya sebenarnya. Jadi biasanya kalau orang sudah apa namanya itu ya, tidak termotivasi, ya, tidak happy. Kalau ditanya, kadang-kadang yang keluar itu malahan soal gajinya, soal benefitsnya. Hmm. Padahal mungkin saja kalau kita betul-betul gali lebih dalam, ya, mungkin bukan itu penyebab utamanya. Tapi Hmm. selalu yang dikeluarkan, itu selalu alasannya adalah gaji yang nggak cukup dan segala macam. Jadi makanya yakinkan dulu yang non gaji itu beres dulu nih. Tadi Hmm. itu soal kenyamanan lingkungan kerjanya, hubungan antar karyawannya harmonis atau tidak, cara Hmm. leadershipnya kita bagaimana dan segala macam. Nah kalau itu udah beres ya, nah orang baru kita paham oh mungkin memang apa benefits atau gaji ini menjadi kurang. Tapi biasanya
Kalau yang lain-lain non gaji itu beres, ya walaupun kita perusahaan kecil gitu ya, banyak sekali coba lihat teman-teman yang punya kepemimpinan bagus ya, banyak sekali malah tim-tim yang bagus yang mereka tuh stay walaupun gajinya itu tidak. Nah, saya kasih contoh nih ya, saya kasih contoh misalnya ya, ada salah satu startup yang saya juga bantu dan invest ya, itu malahan ya timnya itu jauh sekali digaji di bawah dari industrinya, rata-rata industrinya. Ya. Jauh gitu ya, saya tahu betul ya. Tapi mereka bilang begini, Pak, kami rela berkorban dulu. Ya. Asal nantinya kita sama-sama bisa membangun bisnis ini. Dan kalau memang kita sukses, kita bisa sukses bersama-sama. Nggak apa-apa, Pak. Kenapa begitu? Karena ternyata, saya bilang, kenapa Anda mau, malahan ada yang kemarin itu, waktu saya wawancara kemarin itu kira-kira 2 minggu yang lalu, itu dia siap untuk memotong gajinya asal bisa masuk ke perusahaan itu. Nah, itu ya. Nah, jadi karena kebetulan saya komisarisnya di situ, jadi saya tanya, kenapa Pak? Karena saya melihat Pak di sini itu kerjaan itu kok fun gitu ya. Fun, selalu mendapatkan sesuatu yang baru ya. Kemudian diberikan kesempatan terus belajar. Nah, kemudian speednya itu cepat gitu ya. Dan kebetulan memang setiap bulan saya ke sana ya, saya selalu memberikan training dulu ya sebelum meeting itu. Biasanya 2 jam itu saya berikan training ke mereka ya, topiknya macam-macam gitu ya. Nah, jadi mereka pun juga merasa saya mendapatkan, ya artinya ya contohnya paling gampang kemarin itu kan gitu ya. Pak, kalau saya harus bayar Bapak masuk ke workshop Bapak gitu ya, untuk dapat 2 jam ini berapa? Tapi saya dapat free gitu ya, setiap Bapak datang ke sini ya, dan juga dengan manajemen yang lain, saya dapatkan ilmunya Pak gitu ya. Jadi bagi dia, yang paling penting dia dapatkan ilmunya, dia dapatkan mentoringnya gitu ya, walaupun dia harus menurunkan gaji. Ini saya tahu betul tuh gajinya. Dia bekerja di perusahaan yang besar gitu. Tapi dia mau, cuman tetap dia mengatakan, Pak, kalau memang nantinya kita sukses, ya mudah-mudahan kami juga diberikan juga apanya benefits yang sepandan. Loh, saya bilang ya pasti gitu ya. Tapi sekarang memang kondisi karena baru bisnisnya baru mulai, ya kita belum punya profit yang banyak, malahan masih berugi gitu ya. Tapi kita pasti akan membantu teman. Jadi artinya itu salah satu caranya yang saya bilang tadi itu realnya, real case-nya. Oke, thank you Pak Budi. Nah, Business Planners itu pertanyaan terakhir untuk di sesi hari ini. Udah nggak terasa udah jam 8.52 nih, bahkan udah lebih dari 1 jam. Thank you Pak Budi, thank you Business Planners semuanya yang sudah join di hari ini. Ini hebat banget nih, udah malam-malam tapi pertanyaannya membludak Pak. Nah, nanti teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya mohon maaf dan bisa dilanjutkan lagi di sesi Business Q&A di hari Rabu depan bersama Pak Budi di jam yang sama. Sebelum kita closing, ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, jadi mungkin selain dari hari Rabu ya, kan ada dengan Pak Bas biasanya juga Pak Baskoro hari Senin ya ada Business Q&A juga ya. Nah, kemudian setiap Sabtu ingat ya ada bisnis forum ya. Jadi besok ini ada dengan Pak Edi ya kalau nggak salah ya dari saya. Betul, Pak. Pak Edi Kemenadi itu bekas R&D Director dari Unilever, dari Danone ya. Nah, silakan belajar gitu ya. Dan kalau memang pengen ikut workshop misalnya baik yang online maupun offline, silakan kontak business.id ya. Nah, besok ini yang ada value creation ya. Yang paling dekat dengan Pak Baskoro gitu ya. Betul. Itu aja. Oke, thank you Pak Budi. Ya, teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang value creation, nah teman-teman dapat kesempatan nih di minggu depan di hari Senin sampai Selasa itu ada 2 hari workshop full day bersama Pak Baskoro Hadi. Ya teman-teman bisa belajar langsung nih bagaimana cara membangun value yang unik dan relevan untuk bisnisnya teman-teman. Dan sampai ketemu di hari Sabtu jam 10 pagi di acara Bisnis Forum. Kita bersama Pak Edi Kemenadi nih, belajar banyak nih dari Pak Edi. Jadi teman-teman yang pengen ikut Bisnis Forum bisa cek di IG feed kita atau DM kita untuk dapatkan linknya. Oke, thank you Pak Budi, thank you banget dah. Oke. Daging makan ada yang minta nambah Pak, nambah. Siap. Nanti kita kasih tambahnya. Siap. Thank you. Makasih ya, Melissa. Oke, semuanya business partner semuanya.